Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Tri Ardiansyah, presensi 23 dari kelas 11 1. Saya akan menjelaskan hasil analisis tentang studi kasus. Studi kasus, sebuah sekolah baru saja mengupgrade jaringan komputer di laboratorium informatika mereka. Namun setelah pemasangan, beberapa komputer mengalami masalah seperti tidak bisa terhubung ke internet, koneksi sering terputus-putus. Beberapa komputer dapat mengakses jaringan lokal tetapi tidak bisa mengakses situs web eksternal. Sebagai bagian dari tim teknis sekolah, Anda diminta untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Tugas saya identifikasi kemungkinan penyebab dari masing-masing masalah di atas. Rancang langkah-langkah sistematis untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan jaringan yang terjadi. Buat simulasi atau sketsa diagram jaringan laboratorium yang menunjukkan titik-titik potensial masalah dan solusinya. Presentasikan hasil analisis kalian dengan menjelaskan solusi yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Analisis dan solusi masalah jaringan laboratorium. Presentasi ini membahas analisis masalah umum yang sering terjadi pada jaringan komputer di laboratorium informatika. Kami akan identifikasi penyebab masalah dan memberikan langkah-langkah perbaikan efektif untuk memastikan jaringan berfungsi dengan baik. 1. Tidak bisa terhubung ke internet. Penyebabnya masalah pada konfigurasi IP komputer, mungkin tidak mendapatkan alamat IP yang valid dari DHCP server. Selanjutnya, masalah pada kabel jaringan. Kabel jaringan yang rusak atau tidak terpasang dengan benar. Selanjutnya, masalah pada switch atau router. Switch atau router yang digunakan mungkin mengalami kegagalan atau konfigurasi yang salah. Selanjutnya, masalah pada DNS. Server DNS mungkin tidak merespon atau konfigurasi DNS pada komputer salah. Langkah-langkah perbaikan. 1. Periksa koneksi fisik. Pastikan kabel jaringan terpasang dengan benar atau tidak rusak. 2. Periksa konfigurasi IP. Gunakan perintah ipconfig Windows atau ifconfig Linux untuk memeriksa apakah komputer mendapatkan alamat IP yang valid. 3. Periksa koneksi ke router. Coba ping alamat IP router untuk memastikan koneksi ke router berfungsi. 4. Periksa konfigurasi DNS. Pastikan DNS server yang digunakan benar dan bisa diakses. 2. Koneksi sering terputus-putus. Penyebabnya gangguan pada kabel jaringan. Kabel yang rusak atau longgar bisa menyebabkan koneksi yang tidak stabil. Overload pada jaringan. Terlalu banyak perangkat yang terhubung ke jaringan bisa menyebabkan overload. Selanjutnya, interferensi sinyal. Jika menggunakan jaringan kabel, interferensi dari perangkat lain bisa menyebabkan koneksi yang tidak stabil. Selanjutnya, masalah pada switch atau router. Switch atau router yang overload atau mengalami kerusakan hardware. Langkah-langkah perbaikan. 1. Periksa kabel jaringan. Pastikan kabel jaringan dalam kondisi baik dan terpasang dengan benar. 2. Kurangi beban jaringan. Batasi jumlah perangkat yang terhubung atau upgrade bandwidth jaringan. 3. Periksa interferensi. Jika menggunakan Wi-Fi, pastikan router berada di lokasi yang bebas dari interferensi. 4. Periksa switch atau router. Restart atau ganti switch atau router yang jika diperlukan. 3. Beberapa komputer dapat mengakses jaringan lokal tetapi tidak bisa mengakses situs web eksternal. Penyebabnya 1. Masalah pada gateway.
adalah yang salah satu atau tidak terkonfigurasi dengan benar. 2. Masalah pada firewall. Firewall mungkin memblokir akses ke internet. Selanjutnya, masalah pada DNS. Server DNS mungkin tidak merespon atau konfigurasi DNS pada komputer salah. Langkah-langkah perbaikan. 1. Periksa konfigurasi gateway. Pastikan gateway yang digunakan benar dan bisa diakses. 2. Periksa firewall. Pastikan firewall tidak memblokir akses ke internet. 3. Periksa konfigurasi DNS. Pastikan DNS server yang digunakan benar dan bisa diakses. Selanjutnya, diagram jaringan laboratorium. Diagram ini adalah representasi jaringan komputer dengan beberapa perangkat yang terhubung yang menunjukkan masalah koneksi yang terjadi di masing-masing komputer. Penjelasan diagram. 1. Komputer 1 tidak bisa terhubung ke jaringan lokal maupun internet. 2. Komputer 2 sering mengalami koneksi yang terputus-putus. 3. Komputer 3 bisa mengakses jaringan lokal tetapi tidak dapat mengakses internet akses internal. 4. Switch menghubungkan semua komputer ke perangkat jaringan lain seperti router, DHCP server, dan DNS server. 5. Router bertanggung jawab untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet. Perlu diperiksa konfigurasinya karena kemungkinan terjadi kesalahan yang menyebabkan beberapa komputer tidak bisa mengakses internet. 6. DHCP server memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat dalam jaringan. Perlu diperiksa karena bisa menjadi penyebab koneksi yang tidak stabil pada komputer 2. 7. DNS server menerjemahkan alamat domain ke alamat IP. Perlu diperiksa karena bisa menjadi alasan mengapa komputer 3 tidak bisa mengakses internet meskipun terhubung ke jaringan lokal. 8. Internet menjadi tujuan akhir akses jaringan dari komputer melalui router. Selanjutnya ada presentasi solusi. 1. Tidak bisa terhubung ke internet. Periksa koneksi fisik, konfigurasi IP, dan DNS. Pastikan komputer mendapatkan alamat IP yang valid dan DNS server bisa diakses. 2. Koneksi sering terputus-putus. Periksa kabel jaringan, kurangi beban jaringan, dan pastikan tidak ada interferensi sinyal jika menggunakan WiFi. Restart atau ganti switch atau router jika diperlukan. 3. Akses lokal bisa, akses ke eksternal tidak. Periksa konfigurasi gateway, firewall, dan DNS. Pastikan gateway dan DNS server bisa diakses dan firewall tidak memblokir akses ke internet. Selanjutnya ada langkah-langkah sistematis. 1. Identifikasi masalah. Tentukan gejala dan dampak masalah jaringan. 2. Analisis penyebab. Identifikasi kemungkinan penyebab masalah berdasarkan gejala. 3. Implementasi solusi. Terapkan langkah-langkah perbaikan yang sesuai. 4. Verifikasi, pastikan masalah telah teratasi dan jaringan berfungsi normal. Selanjutnya, kesimpulan. Dengan mengikuti langkah-langkah sistematis ini, masalah jaringan di laboratorium informatika dapat diidentifikasi dan diperbaiki dengan efektif. Penting untuk selalu memeriksa koneksi fisik, konfigurasi IP, DNS, gateway, dan firewall untuk memastikan jaringan berfungsi dengan baik. Pemeliharaan rutin dan pemantauan jaringan juga penting untuk mencegah masalah di masa mendatang. Dengan demikian, laboratorium informatika dapat berfungsi dengan optimal dan mendukung kegiatan belajar mengajar dengan lancar. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.